Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang cerita ataupun kisah geopolitik yang menguncang di tahun 2025. Di tahun 2005 kita berada di penghujung tahun dan ini saatnya kita bisa berefleksi terhadap beberapa kejadian, beberapa peristiwa geopolitik yang mengguncang global ya, mengguncang dunia internasional. Salah satu yang akan kita diskusikan itu adalah tentang perang dagang yang digaungkan, yang dikembangkan oleh Donald Trump. Salah satu perang dagang tersebut itu merupakan salah satu kebijakan revolusioner yang ditempuh oleh Donald Trump untuk menekan negara-negara lain, bahkan semua negara termasuk Indonesia. Tapi tujuan perang dagang tersebut adalah upaya untuk menyeimbangkan keseimbangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan para pesaing utamanya, terutama Cina. Ya, bahkan ancaman-ancaman perang dagang tersebut itu sampai tarif yang diberlakukan oleh Trump kepada Cina itu mulai dari 25% hingga meningkat menjadi 145%. Tetapi dalam perang dagang tersebut siap menentukan siapa yang pemenangnya. Karena bagaimanapun perang dagang ini kan dilatar belakangi oleh politik American First. Jadi politik mendahulukan kepentingan rakyat Amerika yang versinya Donald Trump, di mana Amerika itu mendahulukan atau memprioritaskan kebijakan kepada para petani Amerika, pro industri Amerika, sehingga untuk mengurangi impor. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan tarif impornya tersebut. Dan tentunya untuk perlindungan industri Amerika Serikat agar agar apa ya tidak dicengkram atau tidak dihantui oleh industri-industri Cina yang mengimpor produknya dengan harga yang lebih murah sehingga membanjiri pasar Amerika, akhirnya mematikan industri dalam negeri Amerika. Dan itu sebenarnya kebijakan tersebut bagus juga, berbeda dengan Indonesia di mana di Indonesia itu belum tidak ada ya, tapi bisa kurangnya perlindungan terhadap industri di dalam negeri sehingga banjir produk, terutama produk impor Cina itu sangat membanjiri Indonesia. Akibatnya itu apa? Banyak kita tahu industri di Indonesia tersebut yang gulung tikar akhirnya bangkrut. Contoh yang paling gampang itu adalah industri tekstil. Kita ketahui seperti di Pekalongan gitu kan. Beberapa daerah lainnya dulu itu tahun 90-an, 2000 awal, industri tekstil itu sangat berjaya, kolaps ketika krisis 98, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan sekarang yang lebih memberikan kelonggaran dalam hal impor bahan produk pakaian dari Cina ataupun negara lain dibandingkan melindungi industri industri tekstil di Indonesia tersebut. Ya dengan dalih murah dengan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ya belajar dari pengalaman, sebenarnya kebijakan Trump tersebut bagi kepentingan domestik itu sebenarnya tidak masalah tetapi menjadi masalah itu ketika dengan ber apa namanya ber berdagang atau berniaga dengan negara lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sebenarnya gaya perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump itu adalah bentuk lobby ya, bentuk negosiasi dan gaya kepemimpinan tersebut merupakan gaya pemimpinan seorang pengusaha yang lebih menampilkan bahwa saya memiliki ini, kamu punya miliki apa. Jadi ada bersifat transaksional. Jadi Trump itu menerapkan kepemimpinan transaksional leadership. Jadi segala kebijakannya itu harus ada transaksinya, harus ada untung ruginya, harus ada imbal baliknya, tidak mau kebijakan yang merugikan negaranya. Dan itu kan ditunjukkan ya bagaimana AusAid itu kan ditutup di sebagian besar negara ya, termasuk Indonesia. Seperti beberapa teman saya yang mereka di layoff dari AusAid itu menceritakan bahwa Trump itu mempertahankan AusAid itu kalau nggak salah di Uni Emirat Arab dan Israel atau beberapa negara lain, dan Indonesia itu ditutup karena memang itu hanya membuang uang aja kepada negara-negara tanpa adanya istilahnya imbal balik dalam kepentingan ekonomi kalau dilihatnya. Tetapi berbeda ya dengan pemerintahan Demokrat, karena kan Trump itu kan berasal dari Republik. Kalau pemerintahan Demokrat lebih mengandalkan soft power untuk menebarkan pengaruhnya. Itu adalah perang dagang, itu merupakan salah satu peristiwa yang mengguncang pada tahun 2025 ini.
Kemudian apalagi, yaitu terobosan AI ya. AI terutama ChatGPT itu tahun 2005 itu menjadi boomingnya sangat booming. Bahkan itu dalam sebuah catatan itu ChatGPT itu digunakan oleh 1,2 miliar orang gitu. Bahkan ChatGPT, AI ataupun generatif AI lainnya itu dikabarkan akan menggantikan media massa, akan menggantikan media sosial. Orang itu mencari informasi ada di AI. Padahal AI itu bayangan saya itu ketika di situ tidak ada media massa, tidak ada media online, tidak ada media sosial, AI itu kan menghasilkan datanya dari mana gitu. AI itu kan menghasilkan datanya itu kan dari media sosial, media massa, media online dan lain sebagainya. Jadi AI itu kan hanya kolektif aja, dia hanya platform yang bersifat untuk mencari, mengkolektif, kemudian menghadirkan data itu. Jadi mengumpulkan. Jadi hanya sebuah platform aja kalau menurut saya gitu kan. Tetapi dalam perkembangannya AI itu menjadi tren ketika banyak investor itu tahun 2005 bahkan tahun kedepannya akan banyak gitu kan, akan banyak menanamkan investasinya itu di bidang artificial intelligence karena AI ini kan dalam tahun 2000 hingga tahun 2030 itu akan berkontribusi sampai 15 triliun dolar ya. Jadi ini juga sangat sangat besar. Karena itu pada tahun 2005 itu kan banyak 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 negara itu bersaing untuk mengembangkan AI. Mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat itu sangat bersaing dengan Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu masih dalam skala yang kecil, yang Uni Kampus bikin UGM, bikin LISA, kemudian ITB itu bikin apa lagi. Jadi AI itu membutuhkan yang pertama itu infrastruktur, membutuhkan server, menyimpan data, dibutuhkan juga pelatihan-pelatihan kepada para pekerjanya. Jadi seharusnya itu Indonesia itu bisa membuka gerbang luas-luasnya kepada investor untuk mengembangkan AI gitu kan. Karena kan ketika tidak apa namanya tidak ataupun terlambat mengembangkannya ya kita akan ketinggalan. Kemudian di apa namanya kisah geopolitik yang lain yang sangat memilukan itu ini yang nomor 3 itu adalah krisis kemanusiaan yang terutama terjadi di Gaza ataupun di beberapa negara lainnya ya kan. Kita tahu contohnya yang terakhir-terakhir itu ada terjadi di Sudan ya. Di Sudan. Di Sudan itu ada kurang lebih itu diperkirakan itu dari data yang pernah saya baca itu 400.000 orang itu meninggal dibantai itu akibat perang saudara yang berkecamuk di negara tersebut hingga terbentuk dua negara ya Sudan dan Sudan Selatan gitu kan. Sampai sekarang pun konflik itu masih berlanjut bahkan tahun depan itu diprediksi akan menjadi terus berlanjut karena memang ada beberapa kepentingan, ada beberapa negara yang memang bermain di Sudan. Apa yang diperuntukkan ya tentu minyak dan lain sebagainya. Kan perebutan-perebutan tambang dan lain sebagainya hingga akhirnya mengorbankan masyarakat sipil, ya kan. Kemudian krisis kemanusiaan yang buruk yang nomor 4 ya, itu adalah Israel itu menunjukkan kekejamannya gitu kan. Sampai lebih dari 72.000 ya kan, 72.000 itu warga Palestina itu dibantai sama pasukan Yahudi. Ini kan konflik ini kan menjadi konflik yang sangat apa namanya ya, sangat sangat lama lah ya, sangat lama, bertalut-talut, gencatan senjata yang tidak efektif, Amerika Serikat yang tidak konsisten, Israel yang terus membombardir Gaza. Karena kan tujuan Israel sebenarnya itu membombardir Gaza itu tujuan satu, yaitu mengusir Hamas, yaitu mematikan Hamas sehingga bisa menguasai Gaza secara penuh di bawah kendali pasukan pendudukan Israel. Tapi karena itu terjadi, itu saya kira tidak mungkin ya. Walaupun Israel sekarang sudah menguasai hampir separuh Gaza itu kan sudah dikuasai oleh Israel. Israel sudah akan menanam beberapa batalion di sana untuk melakukan pengawasan ketat kepada warga-warga di Gaza. Tetapi rakyat Gaza tetap lakukan perlawanan, terutama yang dipimpin oleh Hamas. Selain itu, perang yang menarik lainnya itu adalah perang yang menarik lainnya itu perang selama 12 hari antara Iran dan Israel ya pada bulan Juni 2025 ini menunjukkan bahwa sebenarnya itu Israel itu ingin menampilkan dirinya sebagai negara yang memiliki hegemoni yang kuat, memiliki hegemoni militer yang kuat di Timur Tengah. Cara satu paling gampangnya itu dengan melakukan serangan ke Iran, ya kan, ke fasilitas nuklir Iran tentunya dengan bantuan Amerika Serikat. Lagi-lagi serangan itu juga dibalas itu kan dengan ratusan ya kurang lebih kalau dalam beberapa
berita yang saya baca itu sekitar 200-an rudal, 400 sorry, 400 rudal Iran itu diarahkan mengarah ke arah Israel gitu kan. Ini kan menjadikan beberapa kota di Haifa itu sampai beberapa gedungnya terbakar dan rakyat Israel ada yang meninggal. Ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap eksistensi Yahudi di Israel adalah Iran. Ya kan beritanya kan seperti itu. Dan perang-perang tersebut itu karena kan Iran juga memiliki beberapa proksi seperti Hamas, Hizbullah, kemudian ada Houthi, ya kan. Kemudian yang terakhir sebenarnya ada rezim Assad yang tumbang di Suriah ya, tapi sudah tumbang. Selanjutnya hal yang menarik dalam beberapa 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 bulan terakhir dan hingga kini di akhir Desember itu adalah perang Ukraina yang masih berlanjut. Beberapa kebijakan perdamaian yang diusulkan oleh Donald Trump, oleh Turki, mediasi oleh Turki, Arab Saudi, dan beberapa negara lainnya itu mentah gitu kan. Karena sebenarnya apa ya, perang Ukraina itu kan hanya tujuan yang dilakukan oleh Putin itu kan menciptakan buffer zone ya, seperti Israel itu menciptakan buffer zone di Gaza, Israel menerapkan buffer zone di Suriah dan lain sebagainya gitu kan. Putin juga ingin menerapkan buffer zone, jadi wilayah Donetsk dan Luhansk itu menjadi buffer zone bagi bagi Rusia gitu kan, agar Ukraina ataupun yang didukung oleh Uni Eropa dan NATO itu tidak bisa mengganggu ataupun memasang rudalnya di dekat dengan perbatasan Rusia. Jadi ketika Luhansk dan Donetsk, Crimea pasti udah dikuasai, kemudian Laut Hitam dikembalikan kepada Putin, dikembalikan kepada Rusia, sebenarnya perang itu sudah berakhir. Dan itulah kan yang ditekan oleh Donald Trump berulang kali bahwa Zelensky, presiden Ukraina itu harus menyerahkan 2 wilayah tersebut ataupun 3 wilayah termasuk Crimea tersebut kepada 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 Rusia. Dengan penyerahan wilayah tersebut, maka perang kan bisa berakhir karena kan perang tersebut tidak ada data berapa prajurit yang tewas dan lain sebagainya karena masing-masing pihak melakukan propaganda untuk menutupinya dan saling tuduh menuduh gitu kan. Tetapi dalam dalam hal ini kalau menurut saya bahwa perang antara Ukraina dan Rusia itu mereka sebenarnya perang antara NATO dengan Rusia, karena kan bagaimanapun NATO tidak ingin berhadapan langsung dengan Ukraina, tetapi dia menggunakan proksinya, yaitu proksinya itu ya ini NATO itu menggunakan Ukraina untuk berperang langsung dengan Rusia, karena kan Ukraina tidak mungkin kan dia berani berperang dengan Rusia tanpa bantuan NATO, karena beberapa senjata, amunisi, pesawat itu kan mesti disuplai langsung oleh NATO, beberapa sistem pertahanan untuk menghalangi rudal dan drone Rusia itu merupakan bantuan dari NATO. Dan perang Ukraina bisa saja kan diprediksi akan berakhir di tahun 2026 itu ketika Zelensky mengikuti kemauan Donald Trump untuk menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Presiden Putin. Ya kita melihat aja perkembangan selanjutnya. Dan yang menarik lagi itu adalah bagaimana Amerika itu kan, Amerika menekankan tentang melepaskan doktrin Monroe ya. Doktrin Monroe gitu. Doktrin Monroe itu merupakan doktrin di mana apa ya? Dalam hal ini adalah bagaimana itu kan bagaimana Amerika itu menekankan kembali upaya untuk mengobarkan perang dengan tujuan untuk mencari minyak ya kan. Kita tahu bahwa minyak itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk keberlangsungan suatu negara gitu kan. Kita tahu Venezuela gitu kan. Venezuela merupakan negara penghasil minyak yang terbesar ya di dunia gitu. Dan selama ini minyaknya di Venezuela itu kan dijual ke Cina dan Rusia, terutama dijual ke Cina. Dan Amerika sendiri sebenarnya ingin menghalangi perkembangan dominasi Cina di Amerika Latin, salah satunya itu dengan menyerang Venezuela atau menekan Venezuela agar minyak Venezuela tidak lagi diekspor ke Cina. Dengan demikian Amerika tidak ingin itu kan halaman belakangnya itu kan diganggu ataupun dikocar-kacirkan oleh Cina dengan cara menakut-nakuti Venezuela, maka
merupakan cara yang efektif agar Cina itu bisa keluar itu kan dari Venezuela. Tetapi ya seperti kita ketahui lagi bahwa perang ini akan berlangsung apa tidak, karena kita ketahui bahwa bahwa Venezuela bisa saja hanya menjadi proksi gitu ya. Jadi bisa menjadi proksi dari Cina, kemudian berperang dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat kita tahu juga Amerika Serikat sudah mengerahkan beberapa kapal induknya itu ke di Laut Karibia dan juga sudah menakuti menembak beberapa kapal-kapal yang diduga membawa narkoba miliknya kartel dan lain sebagainya sehingga menewaskan kurang lebih dari 100 orangan gitu kan kapal tersebut. Kemudian Amerika juga sudah menyita itu kan tiga ya kalau nggak salah tiga kapal kargo itu kan yang membawa minyak yang akan berlayar ke negara mitranya Venezuela ya bisa saja Cina, kemungkinan besar Cina ataupun Rusia. Tetapi Cina dan Rusia itu sudah menegaskan akan membantu Venezuela ketika negara tersebut itu diserang oleh Amerika Serikat dan perang ini akan menjadi menarik dan akan berlanjut di tahun 2026. Kemudian sama seperti Venezuela, kemudian perang Venezuela ataupun perang di Ukraina, kemudian perang antara Kamboja, ya yang menarik, perang antara Kamboja dan Thailand itu juga menjadi perang proksi antara dua negara adikuasa, mungkin tiga negara adikuasa. Thailand didukung penuh oleh Amerika Serikat. Ya. Thailand itu merupakan salah satu aliansi non-NATO di Asia Tenggara. Jadi aliansi yang memang didukung penuh oleh Amerika Serikat gitu kan. Beberapa latihan perang itu antara pasukan Thailand dan Amerika Serikat itu digelar, kemudian di situ juga ada pangkalan militer Amerika Serikat di Thailand ya dalam skala kecil. Jadi ini menunjukkan Thailand itu tidak takut kan berperang dengan Kamboja karena memang ada backingnya, yaitu backingnya itu adalah Amerika Serikat. Kamboja pun tidak takut. Kamboja itu salah satu negara yang tidak memiliki pesawat tempur. Jadi negara yang tidak memiliki pesawat tempur tapi berani dia mengandalkan misil, mengandalkan artileri, mengandalkan senapan, yang terbaik adalah mengandalkan drone. Dan sebagian besar dari informasi yang pernah saya baca bahwa sebagian peralatan militer yang dimiliki oleh Kamboja itu disuplai oleh Cina, gitu kan. Bahkan itu ada beberapa laporan dari media Thailand di akhir tahun 2005 itu juga menyebutkan bahwa ada sejumlah warga negara Rusia yang ikut memantau pergerakan pasukan antara pasukan Thailand dan pasukan Kamboja. Jadi ada isu-isu bahwa Rusia juga mendukung penuh perang antara Kamboja dan Thailand. Dan perang Kamboja-Thailand ini adalah menjadi pertaruhan besar bagi negara-negara ASEAN. Apakah ASEAN itu bisa mampu menaklukkan atau penundukan Thailand dan Kamboja tersebut. Tetapi hal ini sangat sulit karena pada dasarnya perang Thailand dan Kamboja ini merupakan suatu perang yang memperebutkan suatu wilayah yang belum ada kesepakatan jalurnya ya, kesepakatan perdamaiannya. Itu belum ada kesepakatan perbatasannya, yaitu bahwa perang tersebut itu sejak tahun 80-an kalau nggak salah ya, sampai sekarang itu jadi dan perang tersebut juga istilahnya anggot-anggotan atau panas-panasan. Ketika musim perang makan berperang, ketika tidak berperang maka tidak berperang. Jadi dalam analisis saya bahwa setiap perang antara Thailand dan Kamboja itu sangat dipengaruhi oleh faktor domestik ya, terutama faktor domestik di Thailand karena kan kita tahu bahwa Thailand itu merupakan negara yang sangat negara yang stabilitas politiknya sering terganggu ya karena antara partai yang didukung oleh Thaksin Shinawatra dengan partai-partai yang didukung oleh kaum militer dan kaum elit elit kerajaan. Jadi konflik-konflik tersebut sangat sangat berpengaruh. Kemudian tahun 2025 itu adalah merupakan tahun di mana upaya dilakukan oleh Putin itu untuk menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan pengaruhnya, untuk menebar ancaman di Eropa. Salah satu yang terbukti itu pada 2 bulan laluan ya, mulai Oktober, November, di mana ada banyak muncul drone-drone ya, drone-drone misterius
itu di bandara-bandara, di pangkalan militer Amerika, di pangkalan militer Inggris, pangkalan militer Belgia, dan lain sebagainya, terutama di Polandia, Rumania, itu drone-drone itu bermunculan. Drone-drone itu bermunculan itu akhirnya menunjukkan bahwa apa ya, menguji kesiapsiagaan dari pasukan NATO, pasukan-pasukan tentara Eropa tentang untuk menghadapi serangan drone tersebut. Dan tentunya perang istilahnya inilah perang hybrid ya, perang hybrid antara antara Putin yang mengirimkan drone tersebut dengan jet-jet tempur itu kan jet tempur dari NATO yang apa ya, yang dikerahkan itu dengan biaya yang sangat mahal. Padahal drone itu kan harganya murah. Jadi perang ini sekarang sudah istilahnya sudah beralih kan dari perangan jet tempur kemudian menjadi perang drone. Tetapi akhir akhirnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya negara-negara Eropa itu tidak memiliki pertahanan tangguh untuk menghadapi infiltrasi drone yang dikirim oleh Rusia, ya kan? Hingga akhirnya Polandia dan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Rusia itu mendirikan pertahanan anti drone. Jadi menjadi pertanyaan adalah apakah nantinya NATO, negara-negara NATO itu bisa mengalahkan ataupun menghadapi itu kan, menghadapi serangan dari Rusia di tahun berikut-berikutnya, itu kan menjadi suatu pertanyaan besar hingga ujung-ujungnya adalah terjadinya peningkatan peningkatan anggaran pertahanan militer yang sangat drastis gitu kan. Pertahanan militer yang sangat drastis oleh negara-negara NATO dan negara-negara Eropa. Dan apakah peningkatan pertahanan itu dibilang sangat terlambat? Kalau menurut saya itu sangat terlambat karena seharusnya itu negara-negara Eropa itu meningkatkan pertahanan, terusan pertahanan drone, pertahanan udaranya itu jauh hari atau dan mereka pun terlambat itu karena hanya fokus pada bagaimana mengalahkan Rusia melalui perang Ukraina yang ternyata tidak bisa dikalahkan. Akhirnya Rusia tidak bisa dikalahkan. Jadi ketangguhan NATO itu sangat dipertanyakan gitu kan di tahun 2025. Kemudian hal yang menarik itu adalah bagaimana sebenarnya Rusia itu juga menunjukkan permainan geopolitiknya ya, permainan geopolitiknya di Eropa dan Eropa itu tidak terlalu berdaya gitu kan menghadapi permainan geopolitik yang dilakukan oleh seorang Vladimir Putin. Saya kira itu saja beberapa peristiwa yang menarik di tahun 2025 dan menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk seperti apa sih perkembangan geopolitik gitu kan di tahun 2005 kemudian di tahun 2006 dan ini bisa menjadi semacam pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terutama kebijakan dalam korporasi ataupun kebijakan pemerintah karena pun bagaimanapun apa yang terjadi di dunia global itu tidak bisa dilepaskan dari tidak bisa dilepaskan dan pasti akan berpengaruh kepada kehidupan stabilitas politik di dalam negeri, baik dalam skala korporasi, baik dalam skala pemerintahan. Sekian saja. Jika ada pertanyaan atau opini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.